Pemirsa, seorang guru ngaji atau ustadz di Batang, Jawa Tengah melakukan pencabulan terhadap belasan santrinya. Ya, kini pelaku pemirsa telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan modusnya tersangka meminta para korban menginap di rumahnya untuk diberi pelajaran sholat malam. Tahyat Subagio, 45 tahun, warga Kedung Malang, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka. Pria yang kesehariannya berprofesi sebagai guru ngaji atau ustadz ini dikenai pasal tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan ancaman 15 tahun penjara. Hasil penyidikan sementara, korban pencabulan berjumlah 13 anak yang berusia belasan tahun. Dalam menjalankan aksinya, modus tersangka meminta para korban menginap di rumahnya untuk diberi pelajaran sholat malam. Namun bukannya memberikan bekal ilmu agama, tersangka justru memanfaatkan kepolosan para murid untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Memang berprofesi sebagai guru ngaji, ya, dan sudah berlangsung lama. Jadi memang ada sekarang status korban yang statusnya sudah dewasa, ya. Dijerat dengan apa, Dan? Jeratnya apa? Perlindungan anak dan perempuan. Ancaman? Sama tindak pidana kekerasan seksual. Tega mencabuli. Kalau tertarik dengan mencabuli santri itu loh. Kenapa? Ya mungkin karena kedekatan saya dengan santri itu lama-lama seperti itu merintah. Memang suka sama cowok. Tim penyidik masih terus mendalami kasus ini dan diperkirakan jumlah korban akan bertambah, mengingat tersangka sudah melakukan pencabulan sejak tahun 2017. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Batang, AKP Andi Fajar. Selamat siang Pak Andi, terima kasih telah bergabung di iNews Siang. Selamat siang Mas Pram, Mbak Pepi. Selamat siang untuk semua masyarakat dimanapun berada. Ya, selamat siang Pak Andi, terima kasih. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Ya, Pak Andi, ini bisa dijelaskan bagaimana sih kronologis pengungkapan kasus pencabulan ini? Ini saat ini juga sudah ada belasan korban begitu ya Pak ya? Betul sekali Mbak, bahwa kami dari Satreskrim Polres Batang telah melakukan pengungkapan terkait dengan peristiwa perbuatan cabul yang terjadi di Desa Kedung Malang, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang. Awal dari pengungkapan itu adalah adanya serangkaian protes dari beberapa anak-anak kepada guru santrinya pada waktu itu pada rumah gurunya melempari mercon. Setelah ditanya oleh para orang tua kenapa melakukan itu, para anak-anak itu mengaku telah dilecehkan oleh gurunya tersebut dan melaporkan selanjutnya melaporkan kepada Polres Batang. Demikian. Oke Pak Andi, ini sudah berapa lama pelaku melakukan aksi bejatnya Pak? Mengingat nih korbannya cukup banyak Bapak. Peristiwa itu sesuai dengan hasil penyidikan kami terjadi kurun waktu antara 2017 sampai dengan yang terakhir 2023. Oke, total terakhir Bapak jumlah korban terkini ada berapa Bapak? Apakah ada kemungkinan ada jumlah korban tambahan Bapak? Mengingat ini dari tahun 2000 ya Pak ya? 2017-nya ya, Pak ya? Betul Bapak. Jadi untuk korban semuanya dari jumlah 15 santri yang menjadi korban sebanyak 13 santri. Seperti itu. Iya, Pak, ini kan sudah terjadi sudah cukup lama ya Pak, 6 tahun yang lalu 2017. Sebenarnya apa yang menyebabkan para korban ini akhirnya baru mungkin mengaku? Ini kapan Pak? Apakah ada ancaman yang diberikan oleh pelaku begitu? Korban melapor setelah sekian lama peristiwa itu terjadi dari 17 sampai 23 karena yang pertama yang pasti korban merasa malu. Kemudian tidak mau aibnya ikut terbuka, kemudian sebagai wujud patuhnya pada gurunya seperti itu. Artinya Bapak ini tidak mau mengaku karena malu, berarti artinya dari belasan korban ini adakah beberapa korban yang dicabuli beberapa kali Bapak oleh pelaku? Nah, untuk korban yang dicabuli berkali-kali itu ada dua santri, dua murid dari guru itu. Pak Andi, ini bisa dijelaskan kembali modus yang dilakukan oleh pelaku apa Pak? Ini yang kita ketahui dari informasi adalah melakukan belajar saat malam hari atau sholat malam ini Pak?
Betul sekali. Para santri itu menginap di rumah gurunya itu karena ada jadwal pelajaran malam, yaitu ngaji, sholat malam dan ngaji setelah subuh. Sehingga untuk melakukan kegiatan itu, para murid-muridnya itu nginap di rumah gurunya tersebut. Oke, Bapak, ini kalau si pelaku ini membuka pengajian itu sejak tahun 2017 juga atau lebih lama lagi, Bapak? Apakah bisa dapat dikatakan bahwa pengajian si pelaku ini resmi atau tidak? Jadi itu pengajian rumahan, ya, sudah berlangsung dari 2024. Yang awalnya pengajian dilakukan di musola desa setempat. Kemudian karena pada 2008 guru ngaji tersebut jatuh sakit, sehingga pengajian yang semula dilakukan di musola dipindahkan di rumah pelaku tersebut sampai dengan sekarang, sehingga terjadi peristiwa ini. Baik Pak, ini kan sebenarnya pengajian malam hari jarang kita temukan ya Pak ya. Ini bagaimana modus dari pelaku meminta izin kepada orang tua para korban, Pak? Jadi kami awalnya adalah seperti itu, pada 2004 ngajinya di musola, kemudian 2008 si pelaku itu jatuh sakit, terjatuh, sehingga tidak bisa dilakukan pengajian di musola, atau para muridnya itu berkeinginan melakukan pengajian di rumah pelaku. Kemudian modus yang dilakukan ada diawali dengan memijat pelaku hingga terjadi pelecehan. Oke, baik. Bapak, selanjutnya seperti apa Bapak penanganan untuk para korban, Bapak? Ya, bisa diulangi pertanyaannya? Untuk penanganan para korban seperti apa Bapak untuk trauma healingnya Bapak? Ya, untuk penanganan korban sudah kami lakukan sesuai dengan SOP. Kami libatkan juga dinas terkait, dinas sosial, kemudian P2 TP2A dari Kabupaten Batang, dan juga LSM pemerhati anak. Seperti itu. Dan kami koordinasi dengan Pemkab untuk melakukan trauma healing terhadap para korban. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Bapak AKP Andi Fajar, selaku Kasat Reskrim Polres Batang. Semoga kejadian ini juga menjadi pelajaran untuk banyak masyarakat untuk lebih orang tua untuk lebih waspada lagi. mengawasi, monitor anak-anaknya supaya tidak terjadi hal yang sama.